Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan langsung menyapa rekan kami Arbi dan Rusmito yang lagi ada di PN Jaksel untuk membicarakan mengenai persiapan dari sidang perdana Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Selamat pagi Arbida. Selamat pagi Koma dan juga Marvin. Baik, silakan informasinya. Baik, 24 Mei lalu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini memang menyampaikan berkas kasus penganiayaan David Ozora oleh dua tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas telah P21 atau telah lengkap. Ini artinya pemirsa, perkara keduanya ini siap disidangkan yaitu pada tanggal 6 Juni 2023 Selasa esok. Dan saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana nanti lokasi inilah yang akan menjadi tempat berlangsungnya sidang perdana dari Mario Dandi dan juga Shane Lucas atas kasus penganiayaannya kepada David Ozora. Dan di belakang saya ini juga, ini pemirsa merupakan ruang sidang utama yang akan menjadi lokasi sidang perdana dari dua tersangka tersebut. Untuk informasi selengkapnya mengenai bagaimana persiapan dan juga bagaimana pengamanan dari jalannya sidang esok, ini saya sedang bersama dengan Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada Pak Juyamto. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak. Bapak, boleh dijelaskan Pak di pagi hari ini bagaimana pengamanan atau juga persiapan terkait dengan sidang perdana dari Mario Dandi dan juga Shane Lucas esok di tanggal Selasa 6 Juni 2023 ini? Ya baik, jadi tentu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengadakan persiapan-persiapan, baik persiapan terkait dengan soal teknis maupun persiapan terkait dengan pengamanan. Untuk persiapan secara teknis, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait nanti bagaimana menyangkut jam dimulainya sidang, kemudian dari arah mana terdakwa nanti masuk, itu juga terkait dengan soal pengamanan yang tentu kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak Polres Jakarta Selatan. Nah, soal teknis tadi kita sampaikan tentu berkaitan dengan ruang sidang. Nah, seperti kita sudah pengalaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemarin menyidangkan perkara yang menarik perhatian masyarakat ya. Tentu ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ruang sidang utamanya yang kemarin sudah kita tahu bersama, itu kan kita sudah jelaskan bahwa maksimal itu hanya muat 50 orang. Boleh kita menuju ke ruang sidang utama Pak untuk melihat bagaimana nanti suasana dan juga kondisi dari jalannya sidang Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Boleh dijelaskan sekali lagi Pak mengenai terkait dengan tempat atau juga kuota dari ruang sidang utama ini nantinya? Jadi ruang sidang utama yang dimiliki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentu sebagaimana ketentuan dari ruang sidang itu kan diatur oleh undang-undang ya. Diatur juga penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum acara. Kemudian juga diatur di dalam bagaimana tempat majelis hakim, tempatnya penasihat hukum, tempatnya penuntut umum, kursi terdakwa, saksi dan sebagainya. Dan termasuk juga kursi pengunjung. Nah, seperti kita lihat bersama dalam persidangan-persidangan yang menarik perhatian masyarakat, perkara FS kemarin, ruang sidang ini kan maksimal itu 50, itu sudah termasuk dengan majelis hakimnya, penuntut umum, kemudian penasihat hukum. Jadi mau tidak mau tentu ada pembatasan terkait dengan soal pengunjung yang hadir di ruang sidang. Tapi itu tidak kemudian kalau tidak ada di dalam ruang sidang kemudian dikatakan tidak boleh, artinya dikatakan sidang tertutup. Tidak seperti itu, sidang tetap dilakukan secara terbuka. Tapi tentu ada pembatasan, karena apa? Persidangan harus dilakukan dalam keadaan tertib, berwibawa, dan nyaman tentu saja, gitu loh. Baik, apakah kemudian ketika nanti adanya pembatasan itu nantinya akan disediakan juga layar pemantauan bagi para pengunjung atau para media juga yang ada di sekitar ruang sidang, Pak? Ya, itulah yang sudah kita laksanakan kemarin.
kita mengetahui dan memahami bahwa akses informasi kepada publik, kepada para pengunjung sidang, di mana tadi ruang sidangnya kan terbatas. Tentu untuk memberikan akses informasi kepada pengunjung sidang yang tidak bisa masuk ke ruang sidang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentu akan memfasilitasinya dengan menyediakan layar monitor di ruang sidang utama. Oke, sehingga nanti akan disediakan layar monitor untuk memudahkan melihat jalannya sidang, sehingga dapat dikatakan ini bukan sidang tertutup, melainkan sidang terbuka ya Pak ya? Kalau persidangannya sendiri itu sidang terbuka, karena apa? Terdakwanya sendiri kan sudah bukan lagi anak-anak, sudah dewasa. Yang pertama, perkaranya sendiri adalah tindak pidana yang bukan tindak pidana anak dan bukan tindak pidana kesusilaan. Artinya tindak pidana penganiayaan itu tindak pidana umum yang tidak dilakukan secara tertutup. Ini sidang terbuka. Oke, baik. Berbicara mengenai sidang ini, boleh dijelaskan Pak, untuk sidang esok ini majelis hakimnya siapa saja Pak? Ya, nanti sebelum saya sebutkan majelisnya, saya tambahkan sedikit ya. Karena di dalam perkara ini dari surat dakwaan yang setelah kami pelajari dan kami sudah komunikasikan dengan majelis hakimnya, ketua majelis kan Pak Alimin Ribut Sujono, kemudian anggota Pak Tupanuli Marbun, anggota satu lain lagi Muhammad Ramdes. Kami sudah berdiskusi bahwa kalau dilihat dari surat dakwaan ini nanti tentu persidangannya prinsipnya sidang terbuka untuk umum. Tapi karena di dalam perkara tersebut, di dalam surat dakwaan tersebut memuat, di antaranya nanti akan mendengar keterangan saksi anak ya yang berhadapan dengan hukum. Tentu ketika pelaksanaan mendengar keterangan saksi anak yang berhadapan dengan hukum tadi, sidang akan dilakukan secara tertutup. Itu sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan secara khusus mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Kemudian untuk keluarga dari David Ozora maupun Mario Dandi atau Shane Lucas ini apakah sudah ada konfirmasi akan hadir Pak besok? Mengenai kehadiran mereka tentu mereka tidak, sampai sekarang kami belum memperoleh informasi apakah hadir atau tidak, dan itu hak mereka dan menurut ketentuan karena sidangnya terbuka untuk umum, ya mereka boleh-boleh saja hadir. Tapi dalam konteks tindak pidana anak yang terdakwanya anak-anak, pasti mereka wajib hadir. Tapi oleh karena ini kan sidangnya kan bukan tindak pidana anak-anak. Baik. Siap, terima kasih Pak Jiyamto untuk waktunya dan juga penjelasannya mengenai persiapan dan juga pengamanan untuk sidang perdana besok ya Pak ya. Baik, pemirsa itu tadi perbincangan saya mengenai persiapan juga pengamanan yang dapat saya katakan memang untuk kapasitas ini ada sekitar 50 orang termasuk dengan majelis hakim juga dan juga pengunjung dari sidang ini, sehingga diharapkan tidak ada kuota atau kelebihan kuota dari yang ada kursi yang ada di ruang sidang utama ini jelang sidang esok Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Kembali ke studio, Gemma dan juga Marvin.